Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Pagi it, sinar matahari baru saja merayap masuk melalui sela-sela genteng rumah kontrakan sederhana di sebuah gang kecil di Jakarta Pusat. Suara ayam berkokok bercampur dengan deru motor yang mulai memenuhi jalanan di luar. Kehidupan di ibu kota memang tidak pernah benar-benar tidur, bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi. Kota ini sudah ramai oleh langkah kaki orang-orang yang mengejar rezeki di sebuah kamar berukuran 3 kali 4 meter. Seorang lelaki bernama Jaya terbangun. Usianya sudah lewat kepala 3. Wajahnya menyimpan lelah yang tidak bisa ditutupi. Ia bukan orang yang sering mengeluh, tapi sorot matanya menyimpan kisah panjang tentang kerasnya hidup di kota. Pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online membuatnya harus selalu siap siaga. Tidak ada jam kerja yang pasti. Tidak ada gaji bulanan yang menunggu. Semua bergantung pada order yang masuk di layar ponselnya. Jaya mengangkat tubuhnya pelan dari kasur tipis yang digelar di lantai. Ia sempat duduk sejenak, menatap helm hijau yang tergantung di paku dekat pintu. Helm itu sudah usang, cat hijaunya penuh goresan, sebagian bahkan sudah memudar. Namun bagi Jaya, helm itu bukan sekadar pelindung kepala. Helm itu simbol pekerjaannya, simbol perjuangan, dan juga simbol harapannya untuk terus bisa membawa pulang uang demi keluarganya di dapur kecil. Istrinya sudah sibuk menanak nasi. Aroma wangi beras yang baru matang menyebar ke seluruh ruangan. "Ya, sarapan dulu, jangan langsung pergi." Suara istrinya terdengar lirih. Ia tahu, setiap hari Jaya selalu terburu-buru, seolah waktu adalah musuh yang tidak pernah bisa dikalahkan. Jaya hanya tersenyum kecil. Ia mendekat, mencuci muka dengan air yang diambil dari ember biru di sudut dapur, lalu duduk di kursi plastik yang sudah goyah. Istrinya menyodorkan sepiring nasi dengan lauk sederhana, hanya telur dadar dan sambal. Bagi Jaya, itu sudah lebih dari cukup. Biar cepat dapat orderan, ya, ucap istrinya sambil menatapnya penuh doa. "Insya Allah, yang penting sehat, ada rezeki pasti datang," jawab Jaya pelan. Mereka makan dalam hening. Sesekali suara anak bungsu mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar terdengar dari kamar, sedang bersiap sayap untuk berangkat sekolah. Anak itu, dengan seragam putih merahnya, keluar sambil membawa tas yang sudah mulai lusuh. Ia menghampiri ayahnya dan mencium tangannya. "Hati-hati di jalan, ya," katanya polos. Ucapan itu membuat hati Jaya sedikit bergetar. Ayah tahu ini masih terlalu kecil untuk mengerti kerasnya hidup yang ia jalani. Tapi dalam kalimat sederhana itu, tersimpan harapan besar semoga Ionia selalu kembali dengan selamat. Setelah selesai makan, Jaya segera bersiap. Ia mengenakan jaket hijau yang warnanya sudah pudar, lalu mengambil helm yang tergantung di dinding. Helm itu ia tatap sejenak sebelum dikenakan. Ada semacam ritual kecil dalam hatinya, doa yang tidak pernah terucap keras. Semoga hari ini lancar, semoga pulang dengan selamat, semoga masih bisa melihat senyum istri dan Anok Kenania sore nanti. Motor tua miliknya terparkir di depan rumah. Bukan motor baru, suaranya sudah agak kasar, tapi selama ini setia menemaninya menembus jalanan Jakarta yang macet. Jaya menyalakan mesin dengan sekali sentakan. Suara knalpotnya menggema di gang sempit. Beberapa tetangga menyapa singkat, sebagian bahkan hanya melirik. Kehidupan mereka sama, sederhana, penuh perjuangan, dan bergantung pada keberuntungan masing-masing. Di perempatan gang, Jaya berhenti sejenak. Ia membuka aplikasi di ponselnya, berharap ada order masuk. Namun layar masih kosong. Ayah tahu ada kepastian di pekerjaan ini. Kadang rezeki datang bertubi-tubi, kadang justru sepi sepanjang hari. Tapi satu hal yang ia pegang teguh, roda harus tetap berputar. Seperti hidup yang tidak boleh berhenti. Dengan pelan, ia melaju ke jalan besar. Lalu lintas pagi sudah mulai padat. Bus kota berderet, mobil pribadi berseliweran, motor-motor lain melaju saling mendahului. Di tengah hiruk-pikuk itu, Jaya hanyalah satu titik kecil yang berusaha bertahan. Dari keyohan,
ia bisa melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang. Jakarta dengan segala kesibukannya, kota yang kejam, tapi juga memberi harapan bagi jutaan orang. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan berbeda dari biasanya. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya mengantar rezeki akan membawanya ke sebuah peristiwa besar. Yang ia tahu hanya satu, ada keluarga yang menunggunya pulang, dan ada helm hijau di kepalanya, yang selalu setia melindungi di tengah kerasnya jalanan. Jaya sudah melaju hampir 1 jam di jalanan Jakarta. Pagi itu, order pertama belum juga masuk. Sesekali ia membuka aplikasi di ponselnya, menatap layar dengan penuh harap, tapi tetap kosong. Di lampu merah, ia berhenti bersama puluhan motor lain. Suara klakson, deru mesin, dan teriakan pedagang asongan bercampur menjadi satu. Kehidupan kota selalu begitu, riuh dan padat, seakan tidak memberi ruang untuk diam. Ketika lampu berubah hijau, ia kembali melaju. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah order masuk. Wajah Jaya langsung berubah. Ada senyum kecil yang muncul, tanda syukur. Ia menekan tombol terima, lalu membaca tujuan yang tertera. Sebuah kantor di kawasan Senayan, tak jauh dari gedung DPR. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti rute yang ditunjukkan aplikasi. Ia hanya ingin cepat sampai, menyerahkan pesanan, lalu segera mencari order berikutnya. Baginya, setiap menit adalah uang. Namun, semakin dekat ke arah Senayan, suasana jalan berubah. Polisi lalu lintas sudah berjaga di beberapa titik. Ada barikade kawat berduri yang dipasang di sisi jalan. Massa mulai berkumpul. Teriakan-teriakan sudah terdengar, meski jaraknya masih cukup jauh. Jaya sempat ragu. Ia melirik ke kanan dan kiri, mencari jalan lain, tapi jalan alternatif justru lebih padat. Ia berpikir untuk tetap maju, berharap bisa menembus kerumunan dan mengantarkan pesanan tepat waktu. Baginya, pelanggan selalu menunggu, dan ia tidak ingin mendapat penilaian buruk. Ketika motor tuanya semakin dekat ke depan gedung DPR, pemandangan mulai jelas. Ribuan orang memadati jalan. Mereka membawa spanduk, poster, dan megafon. Teriakan hidup rakyat dan turunkan harga menggema keras. Udara panas bercampur dengan bau keringat massa. Asap rokok mengepul. Sementara suara tabuhan drum dari kelompok mahasiswa menambah riuh suasana. Jaya menarik napas panjang. Ia bukan bagian dari masa itu. Ia hanya pengemudi ojek online yang ingin bekerja. Namun, posisinya kini sudah terjebak di tengah. Motor-motor di belakang mendorongnya. Maju, jalan sempit, tidak ada ruang untuk berbalik arah. Ia mencoba melambaikan tangan, memberi tanda bahwa ia hanya lewat. Beberapa orang menoleh. Ada yang menepuk pundaknya sambil berkata, "Hati-hati bang, jangan terlalu ke depan." Ada pula yang tersenyum, memberi jalan sempit di antara kerumunan. Jaya mengangguk, mencoba tetap tenang, meski jantungnya berdegup. Lebih cepat, dari arah depan, barisan aparat mulai bergerak. Mereka berjejer dengan tameng besar, helm hitam, dan seragam lengkap. Di belakangnya, deru mesin mobil barakuda terdengar menggetarkan tanah. Suara itu membuat bulu kuduk Jaya merinding. Ia tahu, kendaraan itu bukan main-main, berat, besar, dan tidak peduli siapa yang ada di depannya. Keringat mulai membasahi pelipis Jaya. Ia menoleh ke kiri lalu ke kanan. Massa semakin padat, sulit keluar. Ia ingin berbalik arah, tapi sudah terlambat. Motor di belakang menutup jalan. Orang-orang semakin rapat, dan barisan aparat mulai mendorong maju. Seorang mahasiswa di dekatnya berteriak ke arah aparat. "Kami hanya menyampaikan aspirasi, jangan tindas rakyat kecil." Teriakan itu dibalas dengan suara komando dari pengeras suara aparat. Suasananya makin panas. Jaya menggenggam erat setang motor. Tangannya bergetar. Ia merasa seperti seekor ikan kecil yang terjebak di tengah badai. Laut, helm hijaunya yang biasa menjadi pelindung, kini justru membuatnya terlihat mencolok di antara lautan manusia. Tiba-tiba, dari belakang, ada suara sirena panjang. Mobil barakuda mulai maju, perlahan namun pasti. Masa panik. Ada yang berlari ke kiri, ada yang mendorong ke kanan. Tubuh-tubuh saling bertabrakan, teriakan menggema lebih keras. Jaya ikut terdorong. Motornya bergeser, hampir menabrak spanduk besar yang terbentang. Ia berusaha menjaga keseimbangan. "Ya Allah, selamatkan aku," bisiknya lirih Ea, melihat ke arah depan. Barisan tameng semakin dekat. Kawat berduri sudah dibentangkan. Tidak ada jalan keluar. Ia terjebak di tengah, tanpa arah, tanpa ruang. Suara teriakan, suara drum, suara sirene,
Semuanya bercampur jadi satu. Udara dipenuhi debu dan asap. Pandangan Jaya mulai kabur. Ia merasa seolah-olah dunia menyempit, dan dirinya hanyalah titik kecil yang tertelan keramaian. Di tengah kekacauan itu, ia sempat memikirkan istrinya di rumah. Wajah anak bungsunya yang tadi pagi menciumnya sebelum berangkat tiba-tiba muncul di benaknya. Ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ia ingin segera keluar, ingin segera pulang. Tapi semua jalan tertutup. Barakuda itu semakin dekat. Deru Mesik terdengar seperti monster besar yang haus akan apapun yang menghalangi. Jaya tahu, sebentar lagi ia akan berada di titik paling berbahaya. Namun, ia tetap berusaha tenang. Ia menarik napas panjang, menunduk, dan berdoa dalam hati. Baginya, saat itu hanya ada dua pilihan, selamat keluar dari kerumunan, atau menjadi bagian dari sejarah yang tidak pernah ia pilih untuk ikuti. Helm hijau di kepalanya terasa semakin berat, seolah menyimpan beban nasib yang belum ia ketahui ujungnya. Suasana di depan gedung DPR kian memanas. Matahari sudah meninggi, menyengat kulit, namun panas terik siang itu kalah dengan bara amarah massa yang memenuhi jalan. Teriakan tuntutan bergema. Poster-poster dan spanduk berayun di udara. Dan kepulan asap dari ban yang dibakar mulai menutupi pandangan. Dari keyohan, suara sirena kembali meraung panjang, mengiris udara yang sudah sesak oleh teriakan dan debu. Jaya masih terjebak di tengah lautan manusia. Motornya terhimpit rapat, nyaris tidak bisa digerakkan. Setiap kali ia mencoba memutar setang, tubuh orang-orang menahan jalannya. Tangannya semakin gemetar, keringat menetes dari kening, mengalir melewati pelipis, lalu jatuh ke jaket hijaunya. Yang Pewter, ia merasa seperti burung kecil yang terperangkap dalam sangkar besi. Aparat di barisan depan mulai mengetuk tameng mereka dengan tongkat, menghasilkan bunyi berulang yang keras dan menakutkan. Suara itu seperti genderang perang, tanda bahwa benturan besar sudah di depan mata. Sementara itu, dari arah belakang, deru mesin berat mendekat semakin jelas. Mobil Barakuda itu perlahan maju, tinggi, hitam, dengan roda besar yang tampak tak kenal belas kasihan. Suaranya menggetarkan tanah, membuat dada Jaya ikut berdebar. Ia menoleh ke kanan, melihat sekelompok mahasiswa berpegangan tangan membentuk barisan. Wajah-wajah muda itu dipenuhi semangat, meski sebagian tampak ketakutan. Mereka berteriak lantang, mencoba menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur. Jaya iri pada keberanian mereka, tapi ia juga sadar dirinya tidak punya tujuan yang sama. Ia bukan datang untuk bersuara. Ia hanya pengantar makanan, hanya pencari nafkah yang tak sengaja masuk ke dalam pusaran sejarah hari itu. Beberapa orang di sebelahnya berlarian ke arah samping, mencoba menghindar. Dorongan massa membuat tubuh Jaya ikut terguncang. Motornya hampir roboh, tapi ia berusaha menahannya. Jantungnya berpacu cepat, napasnya terengah. Ia memandang ke depan ke arah Tomenta mengaparat yang semakin rapat, lalu ke arah belakang, di mana Barakuda sudah sangat dekat. Tidak ada ruang lagi. Ia benar-benar terjepit. Suara megafon terdengar lantang dari arah aparat. "Bubar! Segera bubar! Jalan ini harus kosong!" Namun, suara itu justru disambut dengan sorakan keras dari massa. Batu kecil melayang dari arah kerumunan, mengenai tameng aparat. Suara benturan itu menjadi pemicu. Seketika suasana pecah. Aparat maju, selangkah, mendorong dengan tameng. Massa menolak mundur, mereka saling dorong. Sailing teriak di tengah kekacauan itu. Jaya merasakan tubuhnya semakin terhimpit. Nafasnya terasa berat, dadanya sesak. Ia menatap helm hijaunya yang terpasang di kepala. Helm itu pernah ia beli dengan cicilan, hasil tabungan dari puluhan order. Helm itu sudah menemaninya melewati panas, hujan, dan jalan-jalan sempit Jakarta. Helm itu kembali menjadi satu-satunya pelindung antara dirinya dan bahaya yang datang semakin dekat. Barakuda itu kini tinggal beberapa meter di belakang. Suaranya menggeram, seolah sebuah monster raksasa lapar yang siap melumat apa pun di depannya. Orang-orang di sekitar mulai berteriak panik. Ada yang jatuh, ada yang terinjak, ada yang berusaha meraih tangan sesamanya untuk bangkit. Jeritan bercampur dengan suara besi beradu, menciptakan simfoni kacau yang membuat bulu kuduk merinding. Jaya berusaha mengangkat motornya lebih maju, tapi jalan di depannya sudah tertutup rapat oleh massa dan aparat. Ia melirik ke kiri, ke kanan, mencari celah sekecil apapun. Tidak ada. Semua arah buntu. Hanya ada barisan tameng di depan dan Barakuda di belakang. Di detik itu, waktu seolah melambat bagi Jaya.
Suara di sekitarnya terdengar samar. Tubuhnya terasa ringan, tapi pikirannya dipenuhi wajah yang ia cintai. Ia teringat istrinya yang menatapnya penuh doa tadi pagi. Ia teringat anak bungsunya yang mencium tangannya sebelum berangkat sekolah. Ia teringat dompet lusuh berisi uang receh yang ia simpan di saku, hasil dari orderan kecil sebelumnya. Semua itu melintas cepat di kepalanya, seperti kilatan film yang diputar sebelum akhir cerita. Ya Allah, aku hanya ingin pulang, aku hanya ingin pulang. Batinnya bergetar. Tiba-tiba, barakuda itu maju lebih cepat. Tubuh besarnya mendorong massa, menelan apa saja di jalurnya. Orang-orang berteriak histeris. Sebagian berlari ke arah pinggir jalan. Sebagian lainnya jatuh terseret. Asap gas air mata ditembakkan, membuat pandangan kabur, mata perih, tenggorokan terasa terbakar. Jaya mencoba memutar stang motornya ke arah kanan, tapi seseorang menabraknya dari samping. Ia hampir terjatuh. Motornya oleng, ban depannya tersangkut spanduk yang jatuh ke jalan. Saat ia berusaha mengangkat kembali, suara barakuda sudah begitu dekat, hanya sejengkal di belakangnya. Detik itu, rasa takutnya mencapai puncak. Dunia seolah berhenti, deru mesin barakuda memenuhi telinganya, mengalahkan semua suara lain. Helm hijau di kepalanya bergetar, seakan ikut merasakan guncangan dari tanah yang diinjak ban raksasa. Jaya tahu, apapun yang terjadi dalam hitungan detik ke depan, hidupnya tidak akan lagi sama. Ia menggenggam erat setang motornya, menunduk dan berdoa dalam hati. Satu kalimat sederhana, lirih, namun penuh harap. Tolong jaga keluargaku ya Allah. Dan pada saat itu, roda besi besar barakuda melaju ke arahnya, tanpa berhenti, tanpa menoleh, tanpa memberi ruang. Roda raksasa itu akhirnya tiba. Suara deru barakuda begitu dekat, menggetarkan udara di sekeliling. Dalam hitungan detik, segalanya berubah. Orang-orang berteriak histeris, massa terpecah, sebagian berlari mencari perlindungan, sebagian terhimpit. Di tengah, tanpa bisa bergerak, Jaya, dengan motornya yang oleng, tidak lagi punya kesempatan untuk melarikan diri. Tubuhnya terdorong dari belakang, sementara ban barakuda terus melaju. Motornya terseret, besi-besinya beradu keras dengan aspal. Suara gesekan logam begitu nyaring, memekakan telinga. Jaya berusaha menahan setang, tapi tenaganya tidak sebanding. Dalam sekejap, ia terhempas jatuh ke jalan. Helm hijaunya terbentur. Aspal dengan suara keras membuat kepalanya bergetar hebat. Pandangan Jaya berkunang-kunang. Dunia berputar. Ia merasakan tubuhnya terseret beberapa meter. Jaket hijaunya terkoyak, lututnya tergores keras. Darah mulai mengalir. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk meraih sesuatu, apapun, agar bisa menghentikan laju tubuhnya. Namun, aspal kasar terus menggesek kulitnya, membuat rasa perih menyebar ke seluruh badan. Jeritan orang-orang terdengar di sekeliling. Ada yang memanggil, "Bang, minggir, minggir!" Tapi kaki Jaya terasa kaku. Ia mencoba bangun, namun sebelum sempat berdiri, bayangan gelap barakuda menutupi tubuhnya. Roda besi setinggi pinggang orang dewasa itu melaju tepat ke arahnya. Dalam sekejap, tubuh Jaya terguncang hebat. Benturan keras menghantam punggungnya, menghancurkan motor tuanya, dan menyeretnya ke bawah. Helm hijaunya retak di bagian samping, tapi tetap menahan sebagian besar benturan. Tanpa helm itu, mungkin kepalanya sudah hancur seketika. Waktu terasa melambat. Dalam kesadarannya yang mulai memudar, Jaya masih sempat melihat motornya terseret di bawah roda, berputar tak berdaya, sebelum terlepas dan terpental ke samping. Suara besi patah bercampur dengan teriakan massa. Asap dan debu memenuhi udara. Tubuh Jaya terus terseret beberapa meter di bawah roda besar itu. Setiap gesekan membuat luka baru. Jaketnya tercabik, celananya sobek, darah bercampur dengan debu jalanan. Ia mencoba membuka mulut, ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Yang keluar hanya desahan lirih, tenggelam di antara riuh keributan. Di sela-sela rasa sakit yang menusuk, ingatan tentang keluarganya kembali datang. Wajah istrinya terlintas, tersenyum lembut, sambil menyodorkan sepiring nasi tadi pagi. Lalu wajah anak bungsunya, dengan seragam putih merah dan tas lusuhnya. Itu membuat air mata Jaya menetes, bercampur dengan debu di pipinya. "Aku masih ingin pulang." Batinnya bergetar, namun tubuhnya tidak lagi mampu melawan. Beberapa orang di pinggir jalan berusaha menolong. Ada yang berlari mendekat, ada yang berteriak kepada aparat agar menghentikan kendaraan. Tapi barakuda itu tidak berhenti. Kendaraan besar itu
terus melaju, seolah tidak peduli ada manusia yang terjepit di bawahnya. Helm hijau Jaya akhirnya terlepas, terlempar ke sisi jalan. Helm itu berguling beberapa kali sebelum berhenti di dekat kaki seorang mahasiswa. Helm itu, yang selama ini menjadi pelindung setia, kini hanya benda bisu yang diam di tengah asap dan debu. Tubuh Jaya masih terseret, napasnya semakin berat. Dada sesak, nyeri menusuk. Pandangannya mulai kabur, suara-suara di sekitarnya terdengar semakin jauh. Meski jaraknya begitu dekat, ia merasa seperti tenggelam di lautan suara. Kehilangan arah, kehilangan tenaga. Orang-orang menjerit histeris. Beberapa mahasiswa mencoba menarik tubuhnya ke samping, tapi sulit. Beratnya kendaraan membuat tanah bergetar, membuat siapapun yang berada di dekatnya sulit berdiri tegak. Seorang pedagang asongan bahkan jatuh tersungkur saat mencoba membantu. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, roda barakuda melewati tubuh Jaya sepenuhnya. Tubuhnya tergeletak tak berdaya di aspal, penuh luka, darah, dan debu. Jaket hijaunya yang dulu lusuh, kini berubah menjadi kain robek yang basah oleh darah. Motor tua yang menjadi sumber rezekinya hancur di sisi jalan. Stangnya patah, rodanya bengkok, dan kotak makanan yang terikat di belakang pecah berantakan. Makanan yang seharusnya sampai ke tangan pelanggan, kini berserakan di aspal, bercampur dengan darah dan pasir. Pemandangan itu membuat beberapa orang terdiam, merasakan getirnya kenyataan bahwa seorang pencari nafkah kecil menjadi korban dalam pusaran besar yang tidak pernah ia pilih. Jaya masih bernapas, meski sangat lemah. Matanya setengah terbuka, menatap langit Jakarta yang berwarna kelabu tertutup asap. Dalam benaknya, ia masih berdoa, meski hanya dalam hati. Ya Allah, tolong anak istriku. Kalimat itu tidak pernah selesai. Napasnya terputas-putas, tubuhnya semakin lemah. Seorang pemuda akhirnya berhasil menarik tubuhnya ke pinggir jalan dengan bantuan beberapa orang lain. Mereka meletakkannya di atas trotoar. Seorang mahasiswa membuka jaketnya, mencoba menghentikan darah dengan menekannya ke luka di tubuh Jaya. Namun darah terus mengalir di tengah hiruk-pikuk. Seorang wartawan foto sempat mengabadikan momen itu. Tubuh seorang pengemudi ojek online tergeletak, helm hijaunya terpisah, motornya hancur, dan massa di sekitarnya panik. Gambar itu kelak akan menjadi simbol dari tragedi hari itu. Jaya sendiri tidak tahu bahwa kisahnya akan disaksikan banyak orang. Yang ia tahu hanya satu: tubuhnya sakit, matanya berat, dan pikirannya hanya ingin kembali ke rumah. Hanya ingin sekali lagi melihat keluarganya. Sekali lagi duduk bersama di ruang kecil kontrakannya. Sekali lagi tersenyum pada anaknya. Tapi di jalan aspal yang panas, di tengah ribuan teriakan dan deru mesin barakuda, Jaya hanya bisa terdiam. Tubuhnya yang lemah perlahan menyerah. Sementara helm hijau yang dulu setia melindungi, kini menjadi saksi bisu dari benturan yang mengubah segalanya. Jalan di depan gedung DPR kini penuh dengan kepanikan. Jeritan dan teriakan bercampur dengan asap gas air mata yang masih menyelimuti udara. Massa yang tadi berbaris rapat kini terpecah. Sebagian berlari menyelamatkan diri, sebagian tetap bertahan dengan wajah penuh amarah, dan sebagian lagi terdiam, syok, melihat tubuh seorang pengemudi ojek online tergeletak di pinggir jalan. Itulah tubuh Jaya. Jaket hijaunya koyak, bercampur dengan darah dan debu. Nafasnya tersisa hanya dalam desahan pendek. Dadanya naik turun dengan sangat lemah. Helm hijaunya tidak lagi melekat di kepala, melainkan terguling beberapa meter jauhnya, di kaki seorang mahasiswa yang berdiri terpaku. Helm itu retak, bagian kacanya pecah, namun tetap menjadi saksi bisu dari benturan keras yang baru saja terjadi. Motor tua Jaya hancur, stangnya patah, rodanya bengkok, dan kotak makanan yang tadi diikat di belakang kini terlepas. Isinya berserakan di jalan. Nasi, lauk, dan bungkus plastik pecah bercampur dengan pasir, darah, dan air mata yang menetes dari orang-orang yang menyaksikan. Pemandangan itu menyayat hati. Pesanan yang seharusnya sampai ke tangan pelanggan kini menjadi simbol bisu tentang sebuah rezeki yang terputus di tengah jalan di sekeliling. Massa yang awalnya sibuk berteriak kini berhenti sejenak. Mata mereka tertuju pada Jaya. Ada rasa marah, ada rasa takut, ada pula rasa iba. Seorang mahasiswa berlari mendekat, berjongkok, dan mencoba mengangkat tubuh Jaya. "Bang, tahan bang, jangan tidur. Bangun bang."
teriaknya panik. Tangannya bergetar, wajahnya pucat. Namun ia tetap berusaha menahan darah yang keluar dari luka di punggung Jaya. Beberapa orang lain ikut membantu. Seorang pedagang asongan membuka kaosnya, menekannya ke luka yang menganga. Seorang ibu yang ikut berdemo menangis sambil memegang tangan Jaya, mencoba memberi semangat. Sabar, Pak. Sabar ya. Masih ada anak istri yang nunggu di rumah, ucapnya dengan suara gemetar. Namun, di sisi lain, aparat tetap bergerak maju. Tameng dan tongkat mereka tetap terangkat. Mobil barakuda tidak berhenti, hanya melambat, lalu kembali melaju. K.R. Amasa, seolah tubuh Jaya hanyalah satu dari banyak benda yang tergeletak di jalan, bukan manusia dengan keluarga dan mimpi. Pemandangan itu menambah amarah sebagian orang. Sorakan dan caci maki mengarah kepada aparat. Hei, itu nyawa manusia. Apa kalian buta? Teriak seorang mahasiswa dengan suara parau. Suasana menjadi semakin kacau. Ada yang mencoba menghalangi laju kendaraan. Ada yang mengangkat kamera ponsel, merekam tubuh Jaya yang masih tergeletak dengan darah di sekelilingnya. Dalam hitungan menit, gambar-gambar itu tersebar ke media sosial. Dunia luar mulai tahu. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban di tengah benturan besar yang bukan pilihannya. Sementara itu, Jaya masih berjuang dengan sisa-sisa tenaganya. Bibirnya bergerak pelan, meski suaranya nyaris tak terdengar. Seolah ia ingin menyampaikan sesuatu. Seorang pemuda mendekatkan telinganya. Dari bibir yang pucat itu, keluar bisikan lirih, anak, istri. Kata-kata itu terputus, tidak pernah selesai. Pemuda itu menahan tangis, matanya basah, lalu berteriak kepada massa, "Cepat, kita harus bawa dia ke rumah sakit." Namun akses jalan sangat sulit. Barikade kawat berduri menghalangi, aparat menutup jalur, dan kendaraan darurat tidak bisa masuk. Massa mencoba membuka jalan. Sebagian mengangkat tubuh Jaya bersama-sama. Mereka berlari menyusuri trotoar, melewati kepulan asap dan kerumunan. Tubuh Jaya berguncang di atas tangan-tangan yang membawanya, sementara darah masih menetes membasahi aspal. Di trotoar, seorang wartawan foto mengabadikan momen itu. Klik kamera menangkap ekspresi panik, tubuh penuh luka, dan helm hijau yang tertinggal. Foto itu kelak akan menjadi simbol perjuangan rakyat kecil yang terseret dalam arus konflik besar di sisi jalan. Seorang mahasiswa menunduk mengambil helm Jaya. Ia menatap retakan di permukaan helm itu, lalu menggenggamnya erat. Ada rasa getir di matanya. Helm hijau itu bukan lagi sekadar perlengkapan kerja, melainkan lambang dari seorang ayah yang berjuang demi keluarganya, namun harus jatuh di tengah medan yang bukan miliknya. Sementara tubuh Jaya semakin lemah, doa-doa mulai terdengar dari orang-orang yang mengiringinya. Ya Allah, tolong kuatkan dia. Ya Allah, selamatkan nyawa saudara kami. Suara-suara itu tenggelam dalam riuh keributan, namun tetap terdengar seperti alunan harapan di tengah kehancuran. Jalan Gatot Subroto yang biasanya hanya penuh dengan kendaraan, hari itu berubah menjadi panggung duka. Aspal hitam menjadi saksi, darah yang tertumpah, spanduk yang robek, dan tubuh-tubuh yang terinjak. Di tengah semua itu, ada satu sosok sederhana yang menjadi pusat perhatian. Seorang pengemudi ojek online, seorang ayah, seorang suami, yang tidak pernah bermaksud ikut, tapi justru menjadi korban nyata dari sebuah benturan antara rakyat dan kekuasaan. Detik demi detik berlalu, napas Jaya semakin tipis, tangannya terkulai, matanya mulai menutup, meski sesekali masih terbuka setengah, menatap langit Jakarta yang kelebut. Orang-orang yang membawanya berusaha sekuat tenaga, berlari, menembus barikade, mencari celah agar bisa menyelamatkan nyawa yang tersisa. Namun di hatinya, Jaya hanya ingin satu hal, pulang. Pulang ke rumah kecilnya, pulang ke senyum istrinya, pulang ke pelukan anak-anaknya. Harapan sederhana itu kini tergantung pada waktu yang kian menipis. Di tengah hiruk-pikuk demo, di antara gas air mata dan barikade besi, tubuh Jaya yang penuh luka menjadi simbol nyata bahwa di balik benturan politik, ada rakyat kecil yang menjadi korban. Bahwa di balik teriakan dan sirene, ada satu helm hijau yang jatuh di jalan, menjadi saksi bisu tragedi yang kelak akan dikenang banyak orang. Langkah-langkah kaki berderap terburu-buru di atas trotoar yang panas dan penuh debu. Tubuh Jaya masih berada di atas tenggen-tenggen yang mengangkatnya. 5 orang pemuda bergantian menahan berat tubuhnya yang sudah tak lagi berdaya. Setiap guncangan kecil membuat darah segar merembes keluar dari luka di punggung dan dada. Nafasnya kian tersengal,
seperti bara api yang hampir padam tertiup angin di sekitar mereka. Jalanan masih dipenuhi kekacauan. Gas air mata membuat mata perih, tenggorokan panas, dan dada sesak. Namun orang-orang yang membawa Jaya tidak peduli lagi dengan rasa itu. Bagi mereka, hanya ada satu tujuan: membawa Jaya keluar dari lingkaran neraka ini, menuju tempat di mana harapan masih bisa ditemukan. Seorang mahasiswa yang paling depan berteriak kepada aparat, "Tolong, ini korban, buka jalan. Dia harus segera ke rumah sakit." Suaranya parau, matanya merah oleh gas air mata, namun penuh dengan ketegasan. Ia mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, sementara tangan kanannya tetap menahan tubuh Jaya. Namun, barikade aparat tidak mudah ditembus. Tameng mereka tetap berdiri kokoh, membentuk tembok manusia di sepanjang jalan. Beberapa aparat hanya melirik sebentar, lalu kembali menghadap massa. Seolah nyawa seorang pengemudi ojek online yang kini sekarat bukanlah urusan mereka. "Dia bukan pendemo, dia ojol. Lihat jaketnya, dia cuma mau kerja," teriak seorang ibu yang ikut mengiringi, dengan suara yang penuh amarah sekaligus tangis. Ucapannya membuat sebagian aparat terdiam, meski tidak semuanya mau bergeming. Akhirnya, setelah dorongan massa semakin kuat, celah kecil terbuka. Beberapa pemuda berlari menembusnya, membawa tubuh Jaya melewati kawat berduri yang sudah didorong. Ki samping, darah menetes di sepanjang langkah mereka. Meninggalkan jejak merah di aspal hitam di tepi jalan, mereka berhenti sejenak. Tubuh Jaya diturunkan perlahan, napasnya semakin lemah. Seorang mahasiswa memegang tangannya, berusaha memberi kekuatan. "Bang, tahan ya, rumah sakit sebentar lagi. Anak istri abang nunggu di rumah. Jangan tidur bang, jangan tinggalin mereka." Marah, Jaya sedikit terbuka, pandangannya kabur, namun bibirnya bergerak pelan, seakan ingin menjawab. Hanya suara serak yang keluar, "Anak, sekolah, jangan putus." Kalimat itu patah di tengah jalan, membuat semua orang yang mendengarnya terdiam dan menahan air mata. Seorang pemuda yang punya motor akhirnya datang. Ia menurunkan kotak belakang, lalu bersama-sama yang lain mengangkat tubuh Jaya ke atas jok. Dua orang memegangi tubuhnya dari sisi kanan dan kiri agar tidak jatuh. Motor itu melaju, menembus kerumunan, mencari jalan tercepat menuju rumah sakit terdekat. Namun perjalanan itu tidak mudah. Jalan Gatot Subroto macet total. Kendaraan terhenti karena barikade, dan suara sirene tidak terdengar sama sekali. Mereka harus berputar, melewati gang kecil, melompati trotoar, dan bahkan menerobos jalan pintas yang sempit. Setiap detik terasa sangat berharga. Setiap menit seperti pertarungan antara hidup dan mati di sepanjang jalan. Orang-orang yang melihat terkejut. Seorang bapak yang berdiri di depan warung berkata lirih, "Ya Allah, ojol itu." Masih, seorang ibu di dekat situ buru-buru memberi sebotol air mineral. Dituangkan sedikit ke bibir Jaya. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk menelan. Air hanya membasahi mulutnya yang kering dan pecah-pecah. Sesampainya di depan rumah sakit kecil, mereka disambut oleh perawat yang berlari membawa tandu. Tubuh Jaya dipindahkan dengan hati-hati, lalu segera dibawa masuk ke ruang gawat darurat. Orang-orang yang mengantarnya hanya bisa menatap dari pintu. Napas mereka masih tersengal karena berlari dan menangis di dalam ruang putih dengan bau obat yang menusuk. Tubuh Jaya ditangani dengan cepat. Perawat menekan dadanya, dokter memasang oksigen, darah dibersihkan dari luka-luka, dan infus segera dipasang. Suara monitor detak jantung terdengar samar, naik turun, tidak stabil. Jaya berbaring lemah. Pandangannya menatap lenggit-lenggit yang putih. Bayangan wajah istrinya muncul dalam pikirannya, tersenyum, sambil menggendong anak bungsu mereka. Ia teringat pada pagi tadi, saat anaknya memintanya pulang cepat membawa makanan kesukaan. Pada istrinya yang masih sempat berkata, "Hati-hati, ya, jangan lupa makan siang." Ingatan itu membuat dadanya terasa sesak, bukan hanya karena luka, tapi juga karena rasa rindu yang membuncah. Dokter terus berusaha. Tangan mereka sibuk. Suara instruksi terdengar tegas. Tekanan darahnya turun. Tambah oksigen, cepat. Namun, tubuh Jaya semakin dingin. Jemarinya mulai kaku, bibirnya pucat, seolah jiwanya perlahan-lahan sedang berjalan menuju batas yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dalam kesadarannya yang tinggal setipis benang, Jaya berbisik dalam hati. Ia ingin pulang. Ia ingin melihat anak kenania tertawa lagi. Ingin merasakan pelukan istrinya. Ingin duduk di teras rumahnya yang sederhana sambil minum kopi. Ia ingin hidup lebih lama,
Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang ia cintai. Matanya terbuka sekali lagi, menatap ke arah cahaya lampu ruang operasi. Bibirnya bergerak pelan, menyebut satu kata yang penuh makna. Rumah. Lalu matanya menutup kembali, perlahan, seolah menyerah pada lelah yang sudah terlalu berat untuk ditahan. Di luar ruang gawat darurat, suasana hening. Orang-orang yang tadi mengantarnya duduk di lantai, sebagian menangis, sebagian berdoa. Mahasiswa masih memegang helm hijau Jaya yang retak. Ia menatapnya dengan mata sembab, berjanji dalam hati bahwa cerita tentang Jaya tidak akan hilang begitu saja. Detik demi detik terasa seperti jam. Semua orang menunggu kabar dari balik pintu putih. Entah kabar baik, entah kabar duka. Namun yang jelas, perjuangan seorang ayah sederhana kini berada di ujung takdir. Antara hidup yang masih ingin dipertahankan dan maut yang sudah mengetuk pintu dengan sabar. Dan di ruangan itu, tubuh Jaya masih berjuang. Di dalam ruang gawat darurat rumah sakit, suasana semakin menegang. Dokter dan perawat terus bergerak cepat. Suara alat medis berulang kali berbunyi, menunjukkan detak jantung Jaya yang naik turun tidak stabil. Infus sudah menetes deras, oksigen dipasang, namun tubuh Jaya seperti sedang menolak untuk bertahan. Luka di dadanya terlalu dalam, darah yang keluar terlalu banyak, dan tubuh yang sejak pagi menanggung beban perjalanan, kini sudah benar-benar melemah. Seorang dokter menunduk, memberikan instruksi tegas kepada perawat. Kompresi lagi, jangan berhenti. Tangannya bergerak cepat, menekan dada Jaya berkali-kali. Namun setiap kali monitor berbunyi, garis hijau yang seharusnya naik turun semakin melemah, hingga hampir lurus. Di sela-sela kesadarannya yang tipis, Jaya merasa tubuhnya begitu ringan. Ia tidak lagi mendengar dengan jelas suara dokter atau derap. Langkah di sekitarnya, semua terdengar jauh, seperti gema yang memudar. Pandangannya buram, tetapi di ruang kesadaran batinnya muncul bayangan-bayangan yang begitu nyata. Ia melihat wajah istrinya tersenyum sambil menyiapkan bekal sederhana. Ia mendengar tawa anak Anania yang berlarian di ruang tamu. Ia bahkan teringat pada suara motor tuanya yang selalu ia hidupkan setiap pagi sebelum berangkat bekerja. Semua kenangan itu berputar begitu cepat, seperti kilasan film yang hanya ditujukan untuk dirinya seorang. Dalam bisikan hati yang paling dalam, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku masih ingin pulang. Aku masih ingin melihat mereka tertawa. Tapi mungkin waktuku sudah habis." Detak jantung di layar monitor kian melemah. Dokter berusaha terakhir kalinya memberi kejut listrik pada dada Jaya. Tubuhnya terangkat sedikit, lalu jatuh kembali. Semua orang menahan napas, menunggu tanda kehidupan. Namun garis hijau itu akhirnya lurus, panjang, tanpa lagi denyut. Suara alat medis berubah menjadi satu bunyi panjang yang menusuk telinga. Sejenak ruangan itu hening. Hanya ada helaan napas lelah dari para tenaga medis. Dokter memandang ke arah jam di dinding, lalu berkata pelan, "Pukul 7:13. Pasien sudah tiada." Perawat menunduk, menutup wajah Jaya dengan kain putih hingga menutupi kepalanya. Helm hijau yang tadi retak diletakkan di meja samping ranjang, seakan menjadi saksi bisu bahwa pemiliknya telah pergi meninggalkan dunia di luar ruangan. Orang-orang yang tadi mengantarnya masih menunggu dengan harap cemas. Seorang mahasiswa yang sejak awal ikut menolong langsung berdiri ketika dokter keluar. Ia menatap wajah dokter itu penuh dengan harapan. Meski di dalam hatinya ia sudah siap dengan kabar terburuk, dokter hanya menggeleng pelan. "Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Mohon maaf, nyawa beliau tidak bisa diselamatkan." Seolah dunia berhenti berputar. Tangis pecah di lorong rumah sakit. Seorang ibu yang tadi ikut menolong menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Menahan pil. Mahasiswa yang sejak awal membawa Jaya langsung terduduk di lantai, menunduk, menatap lantai yang dingin. Air matanya jatuh, menetes satu persatu. "Dia bukan siapa-siapa buat saya, tapi rasanya seperti kehilangan saudara sendiri," ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Kabar itu akhirnya sampai ke keluarga Jaya. Seorang petugas rumah sakit menelepon. Nomor darurat yang ditemukan di ponsel Jaya. Di ujung telepon, suara seorang perempuan menjawab dengan lembut. "Halo, ini istri Jaya. Ada apa, Pak?" Butuh keberanian besar untuk menyampaikan kabar duka itu. Petugas itu berusaha hati-hati, namun tidak ada kata yang cukup lembut untuk menghentikan luka yang akan muncul. "Ibu, mohon tabah, suami ibu tadi masuk rumah sakit dalam keadaan kritis."
Kami sudah berusaha, tapi nyawanya tidak tertolong. Sejenak, tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Lalu suara pecah seorang perempuan terdengar di ujung telepon. Tidak mungkin. Suami saya hanya berangkat kerja tadi pagi. Dia sehat-sehat saja. Suaranya parau, bercampur tangis yang memilukan. Anak-anak Jaya yang masih kecil mendekat. Bertanya polos, "Bu, kenapa? Ayah di mana? Kapan pulang?" Pertanyaan itu membuat istri Jaya semakin terisak. Memeluk anak-anaknya erat-erat. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan bahwa ayah mereka tidak akan pernah pulang lagi. Beberapa jam kemudian, jasad Jaya dipulangkan ke rumahnya di kawasan perkampungan padat penduduk. Suasana gang sempit itu mendadak sunyi. Tetangga-tetangga, Keluar Rama, menyambut dengan mata berkokak-kakak ketika melihat ambulans berhenti di depan rumah kecil itu. Peti sederhana yang membungkus tubuh Jaya dibawa masuk. Tangisan pecah ketika kain putih dibuka, memperlihatkan wajahnya yang tenang, seolah sedang tidur. Istrinya langsung jatuh berlutut, memeluk tubuh suaminya yang kini dingin. "Bang, bangun, anak-anak, nunggu, kita masih butuh abang." Tangisnya menggema di ruangan kecil itu. Anak-anak mereka hanya bisa berdiri di samping, bingung, belum sepenuhnya mengerti arti kehilangan. Anak yang paling kecil memegang tangan ayahnya, lalu bertanya dengan polos, "Ayah tidur ya, Bu?" "Nanti, ayah bangun lagi kan?" Pertanyaan sederhana itu menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Para tetangga, teman sesama ojek online, dan para mahasiswa yang ikut mengantar Jaya di rumah sakit, kini ikut hadir. Mereka menatap keluarga kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Ada yang mencoba menahan tangis. Ada yang tidak kuasa hingga air matanya mengalir deras. Seorang tetangga tua berkata pelan, "Dia orang baik, tidak pernah mengeluh. Selalu senyum meski pulang larut malam. Dunia terlalu kejam untuk orang sederhana seperti dia." Di ruang itu, helm hijau yang retak diletakkan di samping jasad Jaya. Benda sederhana itu kini menjadi simbol, bukan hanya dari pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online, tetapi juga simbol perjuangan seorang ayah yang sampai napas terakhirnya hanya memikirkan anak-anak dan keluarganya. Malam pun tiba, doa-doa dipanjatkan, ayat-ayat suci dibacakan, dan suasana duka menyelimuti rumah kecil itu. Di luar, Jakarta tetap bising, lalu lintas tetap ramai. Gedung-gedung tinggi tetap berdiri kokoh. Namun di rumah itu, seorang istri kehilangan suami, anak-anak kehilangan ayah, dan dunia kehilangan seorang pekerja keras yang namanya mungkin tidak pernah masuk berita. Tetapi kisahnya akan terus hidup di hati orang-orang yang mengenalnya. Dan di atas jalan aspal tempat ia terakhir kali berjuang, darahnya yang tumpah menjadi pengingat bahwa di balik setiap helm hijau yang melintas di jalan, ada seorang manusia yang membawa harapan, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah terlihat.